Nyari tim pertama kali tuh datangnya dari apa? Dari dua hal sih menurut gua. Dari hal yang kita nggak jago, dari hal yang kita nggak suka. Solopreneur, prosnya ya udah kerja sendiri, kemana aja, kapan aja, profit margin literally besar banget karena lu cuma ngebayar diri lu sendiri. Consnya apa? Ya lu lonely AF aja. Kalau misalnya kita bangun tim, prosnya apa? Leverage, human capital, bener kan? Karena kan pada akhirnya leverage itu apa? Code, media, sama labor. Dan human capital atau misalnya dalam konteks ini tim itu masuknya ke labor leverage. Consnya apa? Expense aja. Kalau misalnya tim yang agak cekcok, pusing ngurusin tim. Cocok dan jago beda ya. So it's actually skill fit and culture fit. Tapi itu tergantung founder masing-masing ya kan. Mereka mementingkan hal apa dalam kehidupan mereka. Kalau misalnya di kita, satu ibu, dua healthy lifestyle, terakhir spiritual sih. Jadi itu tergantung apa yang penting buat lu. Kita turunin ke tim kita, itu menjadi culture fit. Buat menjadi skill fit ya simply ya lu harus jago aja dengan apa yang lu lakukan. Pada akhirnya kalau mau bikin personal branding yang sesuai dengan bisnisnya, caranya nggak bisa ATM dong. Harus sesuai dengan orangnya, harus sesuai dengan expertise-nya. Di balik konten hari ini kita mau ngebahas kalau misalnya lu pada saat mau bikin personal branding, lu butuh tim gak sih sebenarnya? Gimana your take, Ram? Apakah butuh tim untuk bikin personal branding? Butuh tim atau enggak ya kan? Personal branding nih. Karena kita sering sekali mendengar kata yang namanya solopreneur ya enggak? Kenapa kita ketawa? Karena gue tuh sering banget guys tergiur untuk menjadi solopreneur, betul? Gitu ya. Karena emang enak kan lu kerja sendiri, nggak bayar gaji, gede lagi gajinya. Jadi profit diambil sendiri gitu. Nah tapi balik lagi, when we talk about creating teams for our personal brand, itu tuh ada ibaratnya dua jalur lah. Kita bisa ngebangun personal branding kita gimana dari secara struktur organisasi. Entah itu kita solopreneur, atau ya kita bangun tim gitu. Pros and cons-nya apa aja sih gitu masing-masing. Solopreneur, prosnya ya udah, lu tahu sendiri, kerja sendiri, fleksibel di mana aja, kapan aja, profit margin literally besar banget karena lu cuma ngebayar diri lu sendiri. Jadi literally semuanya di minus cost ya udah buat lu gitu kan. Solopreneur. Consnya apa? Ya lu lonely AF aja. Tapi kan ada orang yang emang demannya sendiri. Ya jadi itu bisa menjadi pros juga buat dia gitu. Consnya apa? Nggak ada temen brainstorm. Brainstorm sama paling sama AI sekarang. Consnya apa? Impact lu pasti nggak bisa sebesar itu. Karena kita cuma memikirkan diri kita. Salah nggak? Tergantung pilihan masing-masing. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Gitu. Kalau misalnya kita bangun tim, prosnya apa? Leverage, human capital. Bener kan? Ada orang yang buat diajak brainstorm ya kan? Kita jadi bisa berdampak buat kehidupan orang lain. Ada teman. Ada ibaratnya mungkin kalau misalnya gue rangkum ini semua ya sebenarnya banyak banget. Tapi leverage lah jatuhnya gitu. Karena kan pada akhirnya leverage itu apa? Code, media, sama labor. Dan human capital atau misalnya dalam konteks ini tim itu masuknya ke labor leverage. Jadi udah masuk tuh leverage. Prosnya itu. Consnya apa? Expense aja. Expense. Dan kadang-kadang kalau misalnya tim yang agak cekcok, pusing ngurusin tim gitu kan. Karena dinamika tim kan susah ya gitu ya. Terus misalnya politics amit-amit kalau misalnya terjadi gitu kan. Ya team management lah. Kalau misalnya kita agak kesulitan buat nge-manage tim ya banyak banget sebenarnya cons-nya. Karena kita harus bisa ngelihat dengan bagus gitu. Tapi essentially itu pros and cons-nya. Nah sekarang cara milih kita butuh tim atau enggak tergantung apa. Tadi ya kita udah ngebahas. Aspek pertama yang harus kita pertimbangkan adalah pros and cons-nya. Yang mana yang kita lebih condong nih. Yang buat kita pribadi, kasus kita pribadi. Prosnya lebih banyak yang mana dibandingkan cons-nya. Aspek kedua yang kita perlu pertimbangkan adalah kurang lebih kita mau ngebangun personal branding kita ke arah yang mana. Tujuannya apa? Kalau misalnya kita mau monetize, bisnis modelnya apa? Kalau misalnya kita mau bikin personal branding, nge-monetize-nya apa? Ngebangun agency. Lu ngerjain sendiri bisa nggak? Bisa. Mencret aja nanti gitu kan. Iya nggak? Itu gimana nggak mencret? Ada tim aja mencret. Ada tim aja mencret tuh sendiri. Duar gitu kan. Sering kali. Gitu. Nah, tapi ada nggak orang yang solopreneur agency? Ada di luar sana. Dan gue lupa namanya apa. Tapi ada designer solopreneur di luar sana. Terus income per bulannya $100.000 ada. Tapi balik lagi, nggak segampang gitu kan. Dengan kondisi lokal, market lokal dan segala macam untuk nge-run agency sendiri. Jadi tergantung lu mau bikin apa. Lu mau bikin digital product bisa nggak sendiri? Mungkin bisa. Lu mau bikin coaching consulting bisa nggak sendiri? Mungkin bisa. Tapi tergantung seberapa besar lu mau nge-grow itu dan seberapa cepat dan cara mainnya gimana. Tergantung gitu. Nah jadi perlu kita tentuin dulu tujuan kita bangun personal branding itu apa, end goalnya apa gitu. Kalau misalnya kita cuma mau bikin personal branding, kita mau nulis isi pikiran kita cuma mau nge-share apa yang ada di pikiran kita, nggak usah ada tim mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita punya agenda bisnis, kita mau nge-monetize dengan cara kita ngebangun sebuah bisnis, kayaknya akan sangat bagus kalau misalnya kita punya sistem. Seringkali sistem itu
tergantung kebutuhan kita. Ada aspek butuh human resource di sana kan. Iya. Sedikit-sedikitnya deh orang-orang kalau misalnya jadi content creator dapat uangnya gimana, endorsan gitu kan misalnya. Punya tim nggak? Mentok-mentok ya, worst case ya. Kalau misalnya memang udah sangat besar gitu skalanya, pasti punya PA kok satu gitu. Punya manajer gitu. Nah jadi tergantung. Ada orang yang butuh tim cuma 1, ada orang yang butuh timnya 0, ada orang yang butuh timnya 10, ada orang yang butuh timnya beda-beda. Kalau gitu kan lu selalu ngomong tuh soal tujuan karena lu bilang bikin personal branding itu harus sesuai tujuannya. Nah, pada saat lu udah tahu tujuan lu, kalau gitu pada titik apa lu tahu lu tuh harus punya tim kalau gitu ya? Oh, mungkin gue ceritain gimana cara gue nge-hire my first hire lah ya, kurang lebih ya. Nah tapi balik lagi, semua orang berbeda-beda, tujuannya berbeda. Jadi yang akan gue ceritakan sekarang adalah pengalaman gue dengan konteks personal branding dan engine monetisasi atau bisnis yang gue bangun seiring berjalannya karir gue. Iya. Jadi ketika pertama kali gue bangun tim, saat itu productivity boy kan nge-grow-nya cukup cepet ya saat itu ya. Jadi dari 0 ke 150.000 followers tuh 1,5 bulan. Ketika gue tahu ada momentum, gue kan nge-launch produk ya. Nah, gue nge-launch. Seiring berjalannya waktu, gue berpikir nih, kalau misalnya gue mau bikin produk ini, gue akan menghabiskan waktu gue paling lama itu tuh dibikin produk. Oke. Jadi, yang gue bisa delegate apa? Konten. Jadi, yang gue cari saat itu apa? Scriptwriter sama video editor freelance. Orang buat nulis skripnya supaya gue tinggal ngomong depan kamera, sama orang yang buat ngedit videonya. Jadi, nyari tim pertama kali tuh datangnya dari apa? Dari 2 hal sih menurut gue. Pertama, dari hal yang kita nggak jago, dari hal yang kita nggak suka. Nggak jago, nggak suka. Iya. Oke. Lalu delegate dah tuh. Iya. Gitu. Nah, tapi nggak harus keduanya, bisa jadi salah satu aja. Atau nggak, yang ketiga, dari hal yang kita nggak punya waktu untuk kerjain. Kalau gua lebih ke yang ketiga sih, sejujurnya. Karena gue bisa nulis, gue bisa ngedit juga kok. Walaupun nggak sejago editor gue ya gitu, tapi gue bisa basicnya. Karena gue awal-awal kan semua sendiri. Tapi balik lagi dari yang kita nggak bisa handle saat itu. Karena udah nggak ada waktu gitu. Nah saat itu gue berpikir lebih mending gue delegasi yang mana, konten atau produk. Gue lebih nggak mau men-sacrifice produk gue. Bukan berarti gue nggak sacrifice konten gue ya. Hanya saja gue tipe orang yang bener-bener mentingin kualitas produk gitu. Jadi gue all in di produk gitu. Jadi konten gue dibantu sama ada scriptwriter sama video editor. Jadi itu adalah cerita first hire gue ketika gue bikin digital product saat itu. Kenapa gue all in di produk? Karena produk gue waktu itu bentuknya bootcamp. Jadi gue ada fulfillment, gue harus ngajar, gue harus ada di situ lah. Gue harus ada di situ. Kalau misalnya seseorang kan lu bilang lu karena nggak punya waktu, jadi lu delegate di bidang konten. How did you find and what's your metric pada saat lu memilih nih orang cocok nih buat jadi video editor dan scriptwriter gue? Karena itu kadang adalah hal yang sulit juga menemukan yang cocok tanda kutip. Ya, cocok dan jago beda ya. Lagi. So it's actually skill fit and culture fit. Kalau misalnya kita ngomongin culture fit di my company sebenarnya cukup relatif gampang. Ya kalau lu udah wibu lu seringkali masuk gitu ya. Nah, karena 90% orang yang ada di perusahaan kita value creator itu tuh wibu semuanya. Kalau misalnya nggak wibu, at least mereka pernah nonton anime sekali. Kenapa? Karena gue suka anime, simple. Tapi gue bukannya wibu bawang ya, enggak ya. At least kita wibu berkelas gitu kan, in a sense. Jadi culture fit. Kenapa wibu tuh play a huge role in our company? Karena kalau lu nonton anime, dan kemungkinan besar kalau lu nonton anime sama kayak gue, yang gue suka, value yang kita pegang tuh sama. Karena lu suka tontonan yang sama. Lu suka One Piece, kemungkinan besar value yang kita pegang sama. Kebersamaan, curiosity, ya kan? Journey, adventure. Ya kurang lebih gitu lah. Jadi ada aspek itu. Itu jawaban gampangnya ya. Tapi kalau misalnya jawaban lebih detailnya ya banyak yang harus dicek gitu kan. Banyak lah kalau misalnya mau ngomongin soal culture fit. Tapi itu tergantung founder masing-masing ya kan. Mereka mementingkan hal apa dalam kehidupan mereka. Kalau misalnya di kita, 1 wibu, 2 healthy lifestyle. 90%, 80% orang yang ada di perusahaan kita itu aktif olahraga. Aktif olahraga. Lu softball. Gua olahraga. Ya kan? Olahraga gua cukup agak sana sini sih belakangan ini. Helmi turun berapa kilo? 30 kilo di sini selama kerja bareng kita. Ariel nge-gym dan lain so on and so forth gitu. Jadi at least pada olahraga. Kalau nggak olahraga, at least pada makan sehat. Wibu, health, terakhir spiritual sih. Menurut gua ada aspek itunya. Kayaknya menurut gua sebagian besar dari orang-orang di perusahaan kita, walaupun nggak terlihat seperti demikian, setidaknya mereka agak punya sisi spiritualnya di dalam diri mereka.
setidaknya nggak mokel gitu. Kalau misalnya lagi puasa. Setidaknya taat gitu dengan apa yang mereka junjung. Karena gua demikian. Ibaratnya salah satu prioritas terbesar gua dalam hidup tuh ya spiritualitas gitu. Dan tim gua juga setidaknya walaupun mungkin itu bukan prioritas utama mereka, at least ada di top 3 deh atau di top 5 deh. Itu udah penting bagi gua. Jadi itu tergantung apa yang penting buat lu, kita turunin ke tim kita, itu menjadi culture fit. Buat menjadi skill fit ya simply ya lu harus jago aja dengan apa yang lu lakukan. Lu mengedit video tapi kagak bisa color grading, gimana konsepnya? Lu nulis tapi ngebedain di mana dipisah atau digabung aja lu kagak ngerti. Ya, remember that post. Gimana gitu. Iya. Lu mau jadi scriptwriter tapi literally di mana itu di spasi mana atau di mana digabung lu aja nggak tahu. Itu kriminal brother gitu. Maksudnya bro that is criminal gitu kan in a sense. Jadi itu sih. I think cara taunya gimana dua tadi skill fit sama culture fit. Yang menarik yang gue lihat adalah pada saat lo bilang culture fit, yang satu adalah ada riset yang menunjukkan Naruto Generation tuh memang punya rate-nya sendiri. Itu sangat menarik. Dibandingkan orang yang mengkonsumsi Nickelodeon, Western, Western entertainment. Ya, bro, gue tim Japan, bro, Kamen Rider, freaking Shinchan, brother, let's go, anime. Shinchan mindset. Oke, put that aside ya. Maksud gue, menurut gue ini cukup menariknya adalah lo membangun tim sendiri itu mirip dengan personal branding in the sense lo membangun dunia lo di dalam tim lo sendiri. Betul. Menurut lo itu gimana? Yes, karena balik lagi tujuannya apa? Semua tujuan kita. Karena semua caranya beda-beda. Jadi mungkin yang gue share di sini seringkali itu adalah cerminan dari apa yang gue lakukan. Dan cerminan dari apa jalan yang gue ambil. Makanya mungkin biar lebih gampang, biar lebih kebayang, gue share aja ya. Tim gue sekarang ada siapa aja, posisinya apa aja, ngelakuinnya apa aja gitu. Biar lebih kebayang bagi teman-teman semua gitu. Tapi balik lagi, gue membangun tim gue seperti ini karena bisnis model gue ya demikian gitu. Jadi mungkin gak bisa disamaratakan semua orang tuh harus ngebangun tim kayak begini gitu. Nah jadi essentially kalau misalnya kita ngebuka dapur di Value Creator, kita tuh ada 3 divisi. Ada product, ada content, sama ada partnership. Produk itu isi ada 2 orang. Yang pertama adalah Bapak ini, which is our head coach. Jadi Mike itu adalah our head coach dan orang yang paling bertanggung jawab akan strategi kita dan produk kita gitu ibaratnya. Jadi perkembangan bisnis kita itu sangat baik dibantu oleh Mike. Mungkin semi business development kali ya, gitu. Jadi business development tapi nge-handle produk juga gitu. Dan mikirin bagaimana cara kita bisa nge-scale. Soalnya gini, bukan karena kenapa Mike ngemegang itu juga, karena itu yang kita ajarin ke murid-murid kita. Jadi sembari dia megang produk, dia mikirin gimana cara bisa nge-scale bisnis kita juga gitu. Nah jadi makanya semi semuanya itu Mike ya. Nah terus ada juga our back end. Jadi kalau Mike itu front end product, ada juga back end product. Orang yang memegang back end produk kita. Nah, dia itu bertanggung jawab akan semua automation, akan semua administrasi, akan semua sistem yang kita punya di dalam produk kita gitu ya. Jadi yang ngurusin LMS, yang ngurusin jadwal, yang ngurusin kontrak segala macam, yang ngurusin automation, entah itu di website, entah itu di yang lain-lain lah ya, di community management kita, itu dia. Jadi ada 2 orang. Satu front end product, 2 back end product. Front end tapi dicakup Mike, termasuk business development sama hampir banyak lah ya bercampur aduk. Makanya saya berterima kasih banyak terhadap Bapak yang satu ini, makanya dia nge-host podcast kita. Terus divisi kedua itu ada konten. Satu ada creative director, dan bersama creative director itu ada 2 orang lagi nih, ada video editor sama ada designer gitu. Nah tapi video editor sama designer kita ini ada 2 orang tapi masing-masing bisa dua-duanya ya. Jadi it's like video editor plus designer, ada 2 orang gitu. Nah, yang mengepali mereka siapa? Ada creative director. Jadi dia yang make sure bahwa konten kita sesuai jadwal, konten kita sesuai brand, konten kita sesuai intensi dengan apa yang bisnis kita mau tuju, konten kita sesuai dengan ibaratnya kalau bahasa Helmi itu selalu make sure, BTW dia creative directornya Helmi itu selalu make sure kalau misalnya Rama itu selalu on brand lah gitu ibarat. Selalu on brand. Tadi gue mau pakai baju kutangan kayak gini gak dikasih gitu kan, harus kayak ini gitu. Gue mau begini tadi gitu gak dikasih gitu kan. Nah jadi itu on brand gitu kurang lebih. Nah itu divisi kedua. Divisi ketiga adalah partnership. Jadi ada sales and partnership. Jadi sales person gue adalah orang yang ngebantu buat nge-close deals lah ibaratnya. Jadi orang yang day to day kerjanya ketemu orang, pitching, gampangnya ya, dan closing deals. Dan ada mungkin kita bahasnya di sini bahasanya adalah partnership. Partnership adalah orang yang menjaga relationship kita dengan clients kita, dengan prospek kita, dan dengan
audience kita. Jadi making sure bahwa relationship yang kita punya dengan pool orang-orang yang relevan dengan bisnis kita itu tetap warm dan kita tetap bisa provide value kepada orang-orang tersebut. Nah, jadi itu sih kurang lebih ditambah satu lagi gua, foundernya. Jadi kalau di total sekarang tim kita ada berdelapan full time semua, gua nggak ada freelance, jadi full time semua. Berdelapan dibagi ke 3 divisi itu. Ada product, ada content, ada sales. Nah, sekarang balik lagi, kalau misalnya kita refleksikan ke bisnis teman-teman semua, itu tergantung ya. Role-nya apa? Kalau misalnya bisnis kita, let's say, misalnya adalah kita bikin konten, terus kita nerima endorsements. Mungkin yang kita butuh cuma tim konten sama PA 1. Tim konten apa? Misalnya buat entah itu nulis, mereka bantu riset, sama video editor plus videographer. Sama PA, 3 tuh misalnya timnya. Atau kalau misalnya kita nulis sendiri, ya berarti lu cuma butuh videographer, sama lu cuma butuh PA. Atau kalau misalnya itu tim konten semua orang dijadiin satu, bisa juga. Yes. Dia ngurusin semuanya plus PA. Jadi Spesialis lah. iya, jadi cuma 2 orang, bisa juga kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita ngebikin bisnis yang mungkin agency, yang seperti kita pernah lakukan, itu lebih kompleks. Ya kan? Lebih banyak timnya gitu. Tapi kalau misalnya yang teman-teman lakuin di sini itu mirip seperti apa yang kita lakuin, kurang lebih format tim kita sih kita ngebangunnya seperti demikian. Jadi ada tim produk yang responsible terhadap produk, ada tim konten yang responsible terhadap konten, dan ada tim salesship dan partnership yang responsible terhadap revenue. Jadi kurang lebih gitu sih. Sales, product, and content. Itu cara gue ngebangun tim gue dan menjalankan bisnis yang gue sedang jalankan sekarang. Bagi yang bingung bisnis yang kita jalankan sekarang apa? Mungkin ada yang nanya kayak gitu ya. Yang kita jalani sekarang tuh apa? Mike, mungkin lo bisa jelasin biar nggak gua mulai ngomong gitu kan? So what we essentially do adalah kita help founders, entah founders untuk membuat personal branding dia yang sesuai dengan apa yang dia mau. Aspiring founders juga yang sesuai dengan venture bisnis mereka ke arah manapun itu. Karena banyak founders kita lihat membuat konten yang sekedar bikin konten aja ya. Sekedar ATM lagi, sekedar bikin konten yang mirip, sekedar mencari format yang viral, yang ujungnya justru nggak serve, balik lagi nggak sesuai intensi dia kan, nggak sesuai intensinya, nggak sesuai bisnisnya. Karena pada akhirnya kalau mau bikin personal branding yang sesuai dengan bisnisnya, caranya nggak bisa ATM doang. Harus sesuai dengan orangnya, harus sesuai dengan expertise-nya. Yang kedua, kita juga nge-help creator founder yang bikin digital product, ngebikin bisnisnya dan mau scale lebih lagi ke dalam bentuk entah nge-scale bentuk coaching, consulting seperti kita, atau nge-scale dalam bentuk yang sesuai dengan yang mereka mau. Itu dua tipe orang itu lah yang kita bantu. Ya, kurang lebih essentially kita, kalau misalnya gue rangkum dalam satu kalimat, yang kita lakukan adalah we help creator founders to build a personal brand that converts based on trust. Gampangnya begitu. Jadi kita membangun sebuah personal brand untuk kreator founder atau para founder yang bisa terkonversi menjadi tujuan yang mereka inginkan, entah itu sales, entah itu leads, entah itu apapun, dengan konten-konten yang sifatnya itu tuh banyak kepercayaannya, banyak trustnya. Jadi itu yang kita lakukan kalau bagi teman-teman yang bingung gitu. Dan kan sekarang kita juga udah sampai di ujung episode ya, and we have a gift for you guys. So bagi teman-teman yang di sini masih bingung gimana cara bangun personal brand, kan tadi kita udah ngebahas soal tim ya, tapi bangun personal brand kan nggak cuma soal tim ya. Betul. Banyak basics dan foundations yang penting yang kita nggak boleh lengkap supaya personal brand kita sesuai dengan apa yang kita inginkan dan sustainable. Good newsnya, kita udah bikinnya sebuah workbook atau sebuah guide ya. Jadi lo bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah untuk claim workbook lo atau guide lo sekarang juga.